Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fiani dari kelas 12 IPA 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salju dan garis khatulistiwa. Apa itu salju? Salju merupakan fenomena alam yang terjadi di beberapa daerah iklim subtropis, di mana salju berupa uap air yang telah membeku menjadi es yang disebabkan oleh rendahnya suhu di atmosfer saat itu. Nah, bagaimana proses terbentuknya salju? Proses terjadinya salju dimulai dengan ketika uap air berkumpul di atmosfer. Lalu uap air mendingin dan kemudian menggumpal menjadi awan. Setelah massa awan tidak dapat menahannya, kemudian terjadilah hujan. Jika temperatur udara cukup dingin atau di bawah 0 derajat Celcius, biasanya akan terjadi salju. Namun, dengan hanya temperatur yang rendah tidak cukup untuk menciptakan salju. Saat partikel air mudah bersentuhan dengan udara, maka partikel air murni tercemar oleh partikel lain. Dan ada partikel tertentu yang berfungsi sebagai mempercepat fase pembekuan yang akhirnya dapat terjadinya salju. Partikel yang membuat tercemarnya dalam proses membuat salju adalah nukleator. Nukleator adalah partikel-partikel pencemar dalam proses pembentukan salju. Partikel air yang sudah tidak murni lagi bergabung dengan partikel air lalu membentuk kristal yang lebih besar. Jika temperatur udara tidak sampai melelehkan kristal es tersebut, maka kristal-kristal es jatuh ke tanah dan inilah salju. Namun, jika sampai melelehkan, maka kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk hujan air. Apakah kalian tahu salju dapat memberikan kehangatan? Ternyata turunnya salju dapat memberikan kehangatan. Ini bisa dipahami dari konsep temperatur efektif. Temperatur efektif adalah temperatur yang dirasakan oleh kulit kita, dipengaruhi oleh 3 besaran fisis. Temperatur terukur oleh termometer, kecepatan pergerakan udara, dan kelembapan udara. Nah, pada saat salju turun lebat, kelembapan udara naik dan ini mempengaruhi temperatur efektif sehingga pada suatu kondisi kita merasa hangat. Beberapa negara yang mengalami fenomena salju diantaranya negara Swiss, negara Kanada, negara Jepang, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya kita ke pembahasan garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis imajiner atau khayal yang membagi bumi belahan utara dan selatan. Nama lain untuk khatulistiwa adalah ekuator. Garis lintang khatulistiwa adalah 0 derajat, yang sementara itu panjang garis khatulistiwa bumi ialah sekitar 40.070 km. Garis khatulistiwa akan melintasi daratan atau wilayah perairan di 14 negara yang dimulai dari garis bujur 0 derajat ke timur dilihat dari permukaan bumi. Adapun pengaruh iklim di garis khatulistiwa, negara-negara yang dilintasi garis khatulistiwa bercirikan cuaca yang panas dan lembab atau beriklim tropis. Adapun beberapa negara di Amerika Latin yang dilintasi garis khatulistiwa ialah Ekuador, Brazil, Kolombia. Sedangkan negara di Asia yang dilintasi garis khatulistiwa ialah Indonesia. Nah, sekian video saya mengenai salju dan garis khatulistiwa. Semoga bermanfaat.